Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, fa aqulu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidaka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna, fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Hidayatullah Lorong Produksim, Kelurahan Duku, Kota Palembang. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat, dan yang kami banggakan, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insya Allah kita semua akan dimuliakan Allah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana di subuh hari ini alhamdulillah kita semua dapat dikumpulkan Allah di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan mendengarkan kajian agama. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, setiap langkah kaki kita menuju masjid ini akan mendatangkan keridhaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat teriringkan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita semua akan menjadi pengikut sunnahnya yang setia hingga akhir zaman. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan subuh hari ini kita akan mengkaji kajian tafsir Jalalain daripada surah Wadduha. Surah Wadduha ini adalah surah yang sering kita baca, terutama di dalam sholat, ya. Dan dengan mempelajari tafsir daripada surah Wadduha ini, Bapak Ibu, insya Allah setiap kita sholat itu kita akan merasakan kenikmatan, ya, yang lebih, karena kita sudah setidaknya pernah belajar, pernah mengetahui arti-arti yang terkandung di dalam surah Wadduha. Baik, langsung saja Bapak Ibu, kita mengkaji kajian tafsir dari surah Wadduha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid daraini amin. Suratu Wadduha. Surah Wadduha. Nah, kalau di tafsir Jalalain ini hadirin, di sini disebutkan surah Wadduha. Jadi waw qasamnya disebut di sini, ya, pakai waw. Suratu Wadduha, surah Wadduha. Makkiyatun ihda asyrata ayatan. Surah Wadduha ini termasuk kelompok surah Makkiyah, diturunkan sebelum Nabi hijrah. Makkiyah, ya. Ihda asyrata ayatan.
Nah, jumlah ayatnya surah ini sepakat ahli qiraat ya mengatakan bahwasanya surah Wad-Duha ini jumlah ayatnya ada 11 ayatan, 11 ayat. Nah, tidak ada khilaf ya. Mereka mengatakan jumlah ayat dalam surah Wad-Duha ini ada 11 ayat. Nah, di sini dijelaskan hadirin yang dimuliakan Allah, walamma nazalat kabbara sallallahu alaihi wasallama akhiraha. Ketika surah ini turun, kabbara sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertakbir akhiraha, pada akhirnya. Nah, jadi Nabi sangat gembira ya ketika mendapatkan wahyu surah Wad-Duha. Jadi Nabi itu hadirin ketika turunnya Wad-Duha ini, beliau wahyu tidak turun kepada Nabi Muhammad selama 15 hari. Ya, selama 15 hari, lebih dari 2 minggu. Nah, ketika wahyu tadi belum turun kepada Nabi, Nabi Muhammad bingung ya. Kalau bahasa kita ini mungkin galau mungkin ya. Nah, bahasanya seperti itu. Tidak turun wahyu selama 15 hari. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Wad-Duha ini dan Nabi sangat berbahagia, bergembira hingga akhirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun bertakbir ya, mengucapkan Allahu Akbar. Nah, itu takbir. Fasunna at-takbiru akhiraha. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, disunnahkan bagi kita fasunna at-takbiru akhiraha, bertakbir pada akhirnya. Akhir surah ini kita disunnahkan untuk bertakbir. Waruwiya al-amru bihi khatimataha wa khatimata kulli suratin ba'daha. Dan diriwayatkan juga bahwasanya terdapat perintah takbir itu pada akhir surah Wad-Duha ini, pada akhirnya, wa khatimata kulli suratin ba'daha, dan setiap akhir surah setelahnya. Wa huwa Allahu Akbaru, yaitu takbir yang dibaca adalah Allahu Akbar, au la ilaha illallah wallahu akbar, atau la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kita jelaskan dulu Pak masalah takbir ini. Jadi takbir yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika turun surah Wad-Duha ini merupakan bentuk kegembiraan Nabi. Jadi Nabi itu berbahagia ya ketika surah ini turun. Di akhir surah Wad-Duha ini akhirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertakbir. Nah, takbirnya cak mano? Bisa dengan Allahu Akbar ya, atau la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, cuman harus kita garis bawahi, takbir di sini bukan dilakukan ketika sholat ya, tapi di luar sholat. Jadi kalau bapak-bapak nanti membaca surah Wad-Duha misalnya di akhir surah ini ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka disunnahkan bertakbir Allahu Akbar atau la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, dan juga terdapat riwayat bahwasanya perintah takbir ini bukan cuman di akhir surah Wad-Duha, tapi seterusnya. Ketika nanti bapak-bapak membaca surah Alam Nasrah misalnya ya sampai akhir wa ila rabbika farghab, maka disunahkan bertakbir. Terus ya surah Wat-Tin sampailah ya surah At-Tin sampai An-Nas. Makanya bapak-bapak sekalian, kita perhatikan banyak tempat-tempat pengajian ya, TPA misalnya, yang ketika ada khotaman ya, enggak tahu kalau zaman sekarang ya, kalau zaman kami dulu kalau kita ngaji itu bapak pas nak khotaman itu, nah yang khotaman itu disuruh baca
Yang lain, kawan-kawan yang lain nyimak. Nah, dari surah Wadduha ini dia kayak takbir di ujungnya. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, takbir la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasra. Agak di akhirnya kayak takbir lagi. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim wattini wazzaitun. Ila akhir ya, sampai ke surah An-Nas. Nah, ini ada anjuran ya. Jadi takbir ini ketika membaca surah Wadduha sampai diteruskan sampai surah An-Nas. Nah, disunahkan bertakbir. Ini bentuk kegembiraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kami tegaskan lagi bahwa takbir di sini bukanlah takbir di dalam sholat, tapi di luar sholat. Lagi baca surah Ad-Duha, selesai juga takbir Allahu Akbar atau la ilaha illallah wallahu akbar. Agak baca surah Alam Nasroh, cak itu juga. Surah At-Tin, cak itu juga. Sampailah surah An-Nas. Ya, seperti itu. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, kita baca surah Wadduha ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wadduha. Demi waktu duha. Jadi Allah Ta'ala mengawali surah ini dengan huruf waw lil qasam, waw sumpah. Ya, wad duha, demi waktu duha. Kami ulangi terus hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau kita sebagai makhluk Allah, itu kita tidak boleh bersumpah, menyandarkan sumpah kita kepada selain Allah. Kita sumpah itu harus dengan nama Allah. Ya, wallahi, billahi, atau Allahi. Nah, tiga itu. Kalau kita tidak boleh sumpah dengan selain Allah. Man halafa bi ghairillah, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, ada hadisnya, faqad kafara au asyrak. Maka sungguh orang tersebut telah kafir atau syirik. Nah, maka kita tidak boleh sumpah dengan selain Allah. Kalau Allah, karena beliau adalah Khalik, pencipta kita, maka Allah Ta'ala boleh bersumpah dengan makhluknya. Ya, karena Allah itu tidak katik lagi yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah boleh bersumpah dengan makhluk. Contohnya ini, Wadduha. Ya, Allah bersumpah dengan waktu duha. Ya, ada lagi kayak misalnya di Quran itu wasyamsi, ya, asyam itu matahari, demi matahari, wal qamari, demi bulan, ya, wal ardi, demi bumi, dan lain sebagainya, banyak. Oleh karenanya ini diperbolehkan bagi Allah. Kalau kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah, walaupun demi bapak kita tidak boleh, ya. Kadang yang keliru nih Pak, ada wong sumpah dengan, ya dia misalnya sumpah dengan Allah, demi Allah, ini benar ya. Cuma kaki ada yang lain, demi Rasulullah, demi ayahku, demi ibuku. Nah, ini tidak boleh. Jadi kita ini sumpahnya harus dengan Allah, ya. Nyandarkan sumpah itu dengan Allah, tidak boleh dengan yang lain, ya. Nah, baik Bapak Ibu, wadduha, demi waktu duha, awalin nahari au kullahu. Maksud demi waktu duha ini adalah awalin nahar, yaitu awalnya siang. Jadi waktu duha itu awalin nahar au kullahu, atau sepanjang siang. Nah, ya. Jadi waktu duha ini dimulai dari awalnya waktu siang. Awalin nahar. Ketika matahari naik seukuran tombak, naik ya, au kullahu, atau sepanjang siang. Nah, itulah yang disebut dengan waktu duha, ya. Wal laili idza saja, demi malam idza saja, apabila telah sunyi. Maksudnya ghatta bi dhalamihi au sakana. Ghatta bi dhalamihi,
Walaili idza saja, demi malam apabila telah sunyi. Ini maksudnya ghatta bi dzalamihi, menutupi dengan kegelapannya, au sakana, atau malam tersebut telah tenang. Jadi malam ghatta bi dzalamihi, waktu ketika malam tersebut telah menutupi dengan kegelapannya, au sakana, atau telah tenang. Itu waktu malam ya. Malam hari. Walaili idza saja, demi malam hari apabila telah sunyi. Ma wadda'aka, tidak akan meninggalkanmu, tarokaka ya Muhammadu, meninggalkanmu wahai Muhammad. Siapa yang meninggalkan? Rabbuka, Tuhanmu, wa ma qala, ya, dan juga tidaklah membencimu. Nah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ma wadda'aka, tidak akan meninggalkanmu. Ya, siapa yang tidak akan meninggalkanmu? Rabbuka, Tuhanmu, yaitu Allah, wa ma qala, dan juga tidak akan membencimu. Maksudnya abghadaka, yaitu benci kepadamu. Nazala hadza lamma qala al-kuffaru inda ta'akhuril wahyi anhu 15 yauman, ya. Nazala hadza, ya, turunnya ayat ini lamma qala al-kuffar, yaitu ketika orang-orang kufar itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, ya, nah, lamma qala al-kuffar inda ta'akhuril wahyi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terlambat mendapatkan wahyu anhu, ya, kepadanya 15 yauman, yaitu selama 15 hari. Apa yang dikatakan orang kufar ini, Bapak Ibu? Kata orang kufar, inna rabbahu wadda'ahu wa qalahu, bahwa sesungguhnya rabbahu, Tuhannya Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wadda'ahu, ya, telah meninggalkannya, wa qalahu, dan juga telah membencinya. Nah, jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak turun wahyu selama 15 hari, kita jelaskan tadi Pak ya. Nah, itu wong kufar itu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata kepada Nabi bahwa sesungguhnya Tuhannya Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah meninggalkannya dan juga telah membencinya. Nah, ini yang dikatakan oleh orang kufar. Kufar ini maksudnya wong-wong yang kekafirannya itu berat, ya. Nah, kufar, berat kekafirannya. Nah, itu disebut orang kufar. Walal akhiratu khairul laka, dan sungguh akhirat itu khairul laka, lebih baik bagimu. Lima fiha minal karamat lak, karena di dalamnya, ya, di akhirat itu minal karamati laka, itu terdapat kemuliaan-kemuliaan bagimu. Nah, jadi sungguh akhirat itu lebih baik bagimu, karena di dalam akhirat itu terdapat kemuliaan-kemuliaan bagimu. Al-karamat lak, ya, bagimu. Minal ula, daripada al-ula, permulaan, yaitu dunia. Jadi akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia, ya. Al-ula ini maknanya ad-dunya, di sini disebutkan dunia. Wala saufa yu'tika rabbuka, ya, dan Tuhanmu akan memberikan kepadamu, wala saufa, dan akan yu'tika, memberikan kepadamu. Siapa yang memberikan? Rabbuka, Tuhanmu, fil akhirati, di akhirat, minal khairat, atau anjazilan. Jadi Nabi itu, hadirin yang dimuliakan Allah, di akhirat nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala minal khairat, berbagai macam kebaikan,
ata'an jazilan, pemberian yang banyak, berlimpah. Nah, ya. Karena kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau di akhirat nanti akan mendapat berbagai macam kebaikan, pemberian yang banyak dan juga berlimpah. Fatardo, maka kamu menjadi ridho, ya, ridho atau puas. Ridho di sini bisa kita artikan puas, maka kamu menjadi ridho atau puas. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idan la ardo, ya, wa wahidun min ummati finnar. Nah, idan la ardo, kalau begitu la ardo, tak mungkin aku ridho atau tak mungkin aku puas. Wa wahidun min ummati finnar, sedangkan ada salah seorang di antara umatku dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jadi saking cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka beliau tidak ridho kalau ada satu umatnya yang masuk ke dalam neraka. Ya, inilah manhaj daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu pengen setiap umat Islam ini masuk ke dalam surga. Kalau kita ini tidak, Pak. Kita ini terkadang manhaj kita beda dengan Nabi. Kalau kita ini terkadang mengkehendaki kita saja atau kelompok kita saja yang masuk ke dalam surga. Kelompok lain neraka kalau. Nah, itu ya. Kalau tidak sama dengan kita masuk neraka. Kita itulah yang masuk surga. Nah, kelompok kita itulah, yang lain tidak. Nah, kalau Nabi itu beda ya. Jadi kalau bisa Nabi itu seluruh umatnya itu masuk ke dalam surga, ya. Nah, maka itulah luar biasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, manhaj beliau itu beliau menginginkan seluruh umatnya masuk ke dalam surga, ya. Jadi kita ini sebagai umat Rasulullah, ahlul kiblat, jangan kita mudah-mudahnya menyalahkan orang, ya, menyesatkan orang dan lain-lain sebagainya. Sesama ahlul kiblat. Sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya kita ini sama, Pak. Apapun organisasi kita, madhab, pandangan pemikiran, ya, dan lain sebagainya, kita ini hakikatnya sama, satu umat. Tuhan kita sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita sama, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiblat kita sama, Ka'bah, ya. Pedoman kita sama, Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadis. Dan juga saudara kita sama, kaum muslimin dan musliman. Nah, jadi sama kita nih. Terlepas perbedaan-perbedaan itu manusiawi, ya. Itu sudah sunnatullah. Oleh karenanya jangan kita mudah-mudahnya menyesatkan orang di luar pandangan kita, di luar kelompok kita. Ya, apalagi nganggap yang tidak sama dengan kita masuk neraka kalau. Nah, ya. Cuman kita itulah yang masuk surga. Nah, itu salah. Jadi Nabi di sini menjelaskan idan la ardo, kalau begitu aku tidak mungkin ridho, ya, tidak mungkin puas. Wa wahidun min ummati finnar, jika ada salah satu di antara umatku, ya, masuk ke dalam neraka. Itulah manhaj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, di sini disebutkan ilahunna tamma jawabul qasami. Sampai di sini sempurnalah jawab qasam dari sumpah tadi. Kan Allah tadi kan bersumpah demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi. Nah, sampai di sini, sampai ayat ini telah sempurna jawab qasam sumpah dari yang kita baca tadi, Bapak Ibu, bimusbataini, ya, dengan dua kalimat yang dinisbatkan ba'da manfiyaini, ya, setelah dua kalimat yang dinafikan. Nah, sampai sini selesai, ya, jawab qasam daripada sumpah Allah di ayat pertama dan ayat kedua tadi. Alam yajidka, ya,
Alam yajidka, tidakkah Tuhanmu mendapatimu? Takrir. Jadi alam yajidka ini ada hamzah istifham, kata tanya. Ya. Alam yajidka, tidakkah Tuhanmu mendapatimu? Nah, ini fungsinya ialah takrir, untuk menetapkan isi ai wajadaka, yaitu telah mendapatimu. Nah, mendapati apa Bapak Ibu? Yatiman. Mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang yang yatim. Bifaqdi abika qabla wiladatik. Ya, dengan kehilangan ayahmu sebelum kelahiranmu. Jadi Nabi Muhammad itu merupakan seorang yang yatim. Bifaqdi abika qabla wiladatik. Karena dia telah kehilangan ayahnya ya sebelum kelahirannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Au ba'daha, atau setelahnya. Jadi yang dikatakan yatim itu hadirin, jikalau seseorang itu kehilangan ayahnya qabla wiladatik, sebelum kelahirannya, au ba'daha, atau setelahnya, ya. Nah, sebelum kelahiran seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad, atau setelah kelahiran tapi usianya belum balik. Jadi kalau ada wong anak ya, yang mana anak ini kehilangan ayahnya sebelum dilahirkan atau setelah dilahirkan, dia belum balik, ya, ayahnya tadi meninggal, maka disebut anak yatim. Ya, alam yajidka yatiman, tidakkah Tuhanmu mendapatimu dalam keadaan yatim? Ya, fa'awa, lalu ia melindungimu, bi andammaka ila ammika Abi Thalib, yaitu Allah Ta'ala ya menyerahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bi andammaka, telah menyerahkanmu, ila ammika Abi Thalib, kepada pamanmu yaitu Abu Thalib. Jadi Nabi itu beliau dalam kandungan ibunya 2 bulan, ayahnya wafat. Ya. Dalam usia 6 tahun ibunya wafat. Usia 8 tahun kakeknya wafat. Nah, lalu Allah Ta'ala pun ya menitipkan Nabi, ya, menyerahkan Nabi kepada pamannya yaitu Abu Thalib. Wa wajadaka dhalan, tidakkah Tuhanmu mendapatimu? Dhalan. Dhalan ini bukan sesat Pak ya artinya, tapi dalam keadaan bingung. Nah, ya. Jadi jangan diartikan sesat, tapi seseorang yang bingung, dhalan itu, atau tidak mengerti jalan. Nah, wa wajadaka dhalan, dan tidakkah Tuhanmu mendapatimu dalam kondisi bingung, ya. Amma anta alaihil an minas syariah. Bingung apa? Bingung mengenai apa yang harus dijalankan. Nah, yaitu mengenai syariah. Fahada, lalu Tuhanmu memberikanmu petunjuk. Ai hadaka ilaiha, yaitu memberikanmu petunjuk kepadanya, kepada syariah. Nah, mengenai syariah, berkenaan dengan syariah. Wa wajadaka ailan, dan tidakkah Tuhanmu mendapatimu ailan, sebagai orang yang fakir. Ailan ini maknanya fakiron, ya, fakir, orang yang kurang atau minus, ya, bahasa kita ini banyak kekurangan. Fa'alna, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikanmu kecukupan, ya. Aghnaka bima qanna'aka bih, Allah Ta'ala memberikan kepadamu kecukupan. Aghnaka, mencukupimu, bima qanna'aka bih, sampai kamu merasakan puas. Minal ghanimah, daripada ghanimah, wa ghairiha, dan selain daripadanya. Wa fil hadisi, dan disebutkan di dalam hadis,
laisal ghina an kasratil arad. Bukankah orang yang kaya itu an kasratil arad, orang yang banyak memiliki harta. Walakin al ghina ghinan nafsi. Akan tetapi yang dikatakan ghina, dikatakan kaya itu ghinan nafsi, kaya jiwanya. Nah, jadi wong yang kaya itu Bapak Ibu hakikatnya bukan pada banyaknya harta. Ya. Kasratul arad. Nah, bukan itu. Tapi ghinan nafs, yaitu kaya jiwa. Kalau cuman banyak harta, belum tentu wong tersebut merasa cukup, merasa puas. Bisa jadi kurang terus. Ya. Tidak nyaman. Kendaraan sudah ada, kurang. Ya, punya mobil sikok pengen dua. Pengen dua, sudah terbeli dua, pengen tiga. Punya rumah sikok pengen dua. Punya kamar sikok pengen lebih, pengen dua, pengen tiga kamarnya. Padahal yang ditempati cuman sikok. Ya dak? Manusia ini tidak puas-puas Bapak Ibu. Pengen punya banyak kamar. Padahal kamar yang ditempati cuman satu. Pengen makan banyak, segala dimakan. Padahal kita ini ada kapasitas. Ya. Cak bulan puasa itu Pak. Kita pengen banyak makan ya. Nah, pengen dibeli kalau. Padahal perut kita ini ada kapasitasnya, ada batasnya. Tidak mungkin temakan kalau. Ya tak? Nah, wong kaya tadi pengen punya kamar banyak. Yang ditempati cuman sikok. Pengen baju banyak, yang dipakai sikok nih lah. Ya. Nah, maksudnya tidak pacak kita sekali pakai baju 17 sikok misalnya, tidak pacak. Pengen punya pokoknya macam-macam. Oleh karenanya manusia ini tidak puas. Jadi wajar kalau Nabi SAW menjelaskan laisal ghina an kasratil arad. Bukanlah orang yang kaya itu, ya, laisal ghina, tidaklah orang yang kaya itu an kasratil arad, itu dihitung dari banyaknya harta, akan tetapi walakin al ghina, ya, ghinan nafs. Akan tetapi yang dikatakan orang kaya itu adalah orang yang kaya jiwanya. Nah, itulah yang sesungguhnya. Dia merasa cukup atas pemberian Allah. Fa ammal yatima fala taqhar. Ya. Fa ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap orang yatim fala taqhar, janganlah kamu sewenang-wenang. Bi akhdhi malihi aw ghairi dzalik, dengan mengambil hartanya atau ghairi dzalik, selain daripadanya. Makan harta anak yatim. Nah, ini tidak boleh. Jadi di zaman dulu, hadirin yang dimuliakan Allah, di zaman Nabi itu, ya, penduduk Mekah itu kan banyak yang berperang, ya, banyak yang wafat dalam perjalanan dan lain sebagainya, sehingga ia meninggalkan harta dan juga meninggalkan anak. Nah, anak yatim ini akhirnya dirawat, dititipkan, ya. Nah, dirawat oleh wong. Nah, terkadang yang merawat ini dia sering sewenang-wenang. Hartanya diambil, dimakan dan lain sebagainya. Karena anak tadi masih kecil kan. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Jadi jangan kita sewenang-wenang terhadap anak ya yatim. Jadi termasuk kaget 10 Muharram kalau nak nyantuni anak yatim, Bapak Ibu jangan sewenang-wenang. Kita ini galak sewenang-wenang, ya. Datang diundang ke masjid, acara anak yatim santunan. Nah, diundang, ya, wong tadi dari jauh. Diancam pula kadang anak yatim tadi. Jangan tak datang jam 2 misalnya. Kalau tak datang kayak hangus duitnya. Habis. Ya. Kalau datang ke masjid tadi ada solusinya, lemak, naik apa misalnya, ini tak ganti. Disuruh datang on time, kalau tak datang ludes misalnya duit. Nah, diancam kadang-kadang anak yatim. Dapat duit, dikasih duit tadi di foto-foto pula. Nah, di foto-foto, dokumentasi dan lain sebagainya, dapat amplop, pas dibuka 5.000 cuma amplop. Ya. Ada sesuai kadang-kadang, ya. Pas dibuka 5.000 amplop. Nah, jadi hati-hati jangan sewenang-wenang dengan anak yatim, ya. Nah, bi akhdhi malihi aw ghairi dzalik.
dengan mengambil hartanya atau semacamnya, ya. Jadi Nabi itu anak yatim dan Nabi itu sangat cinta dengan anak-anak yatim. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap as-sa'il, orang yang minta-minta, fala tanhar, jangan kamu membentak, ya. Tazjurhu li faqrihi, yaitu menghardiknya karena kefakirannya. Jadi ingat Bapak Ibu, di dalam harta kita ini, terhadap di dalam harta kita itu ada hak orang lain, orang miskin, baik orang tersebut minta ataupun tidak. Jadi ada hak. Jadi kalau memang wong fakir datang kepada kita, jangan dibentak, ya, jangan dibentak, diusir dan lain sebagainya, dikato-katoi, jangan, dibantu, ya, karena di dalam harta kita itu ada hak mereka. Nah, cuman juga yang salah nih zaman sekarang ini, kadangan wong minta-minta nih jadi kayaknya profesi Bapak Ibu. Nah, benar ya? Banyak itu kita lihat. Jadi profesi, memang dia dari pagi sampai sore. Nah, tiap hari ngumpul ke duit, hasil minta. Nah, kadangan yang minta cak ini kalau secara fisik sebenarnya sehat. Ya. Bukannya ada pacar apa-apa lagi. Nah, cuman dia minta-minta, dijadikannya gawian. Pas dijingok banyak duitnya. Banyaklah dia dari kita, ya. Nah, malah kadang terbeli emas, ada wong cak itu, ya, minta-minta tadi. Aduh nih Pak, kejadiannya sampai terbeli emas. Kita yang ngenjuk dah kata emas. Nah, ya. Nah, ini salah seperti ini. Ini maksud yang di sini ini memang wong yang sa'il yang memang dia berhak. Kalau ada yang seperti ini datang kepada kita, jangan dibentak, ya, dibantu. Karena di dalam harta kita memang ada hak mereka, ya, seperti itu. Wa amma bi ni'mati rabbika, dan terhadap nikmat daripada Tuhanmu, ya, alaika, atasmu, bin nubuwati wa ghairiha, yaitu nikmat kenabian dan selain daripadanya, fahaddis, maka ceritakanlah. Nah, ini dalil Bapak Ibu, kalau kita tidak apa-apa kalau dapat kenikmatan itu kita ceritakan dengan kawan, ya. Kenapa Bapak Ibu kita perlu fahaddis ini, bercerita? Ini istilahnya Bapak Ibu tahaddus bin ni'mah. Jadi kalau kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, boleh kita cerita dengan orang lain, tetangga, kawan. Jangan diem-diem be. Kadangan kita nih Pak, kalau dapat nikmat kita diem, ya tak? Nah, cuman kalau dapat kesulitan kita cerita dengan wong. Kalau kesulitan. Nah, yang model macam ini akhirnya terbekas di ingatan wong Bapak Ibu, ngeluh. Si Pulan ini kalau ketemu aku pasti ngeluh. Ya tak? Ketemu dengan kita cerita, ya aku ini susah nih, utangku banyak. Ya tak? Utang di bank, utang di pinjol misalnya, online dan lain sebagainya. Dengan si A, si B. Listrik belum dibayar, banyu belum dibayar, anak sekolah belum dibayar. Pokoknya tas anak aku lah koyak misalnya, sepatu lah koyak, baju lah koyak kalau. Ngeluh terus. Nah, giliran dia dapat nikmat, dia diem. Ya. Nah, ini jadi tidak seimbang seperti ini. Jadi kalau kita dapat kenikmatan dari Allah, tidak apa-apa ceritakan, Pak. Jadi kesan wong tadi, jadi walaupun dia ini susah, tetap dia dapat kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceritakan, tidak apa-apa. Karena kita nih kalau diam-diam, ya kadang ada buruknya juga kalau kita diam, tidak pernah cerita, ya. Nah, kita misalnya punya anak, jauh anak kita, ya. Nah, anak kita di luar misalnya di Jawa sana. Nah, ngirimi kita duit, tidak pernah kita cerita dengan wong tadi. Nah, akhirnya kayak kesan wong tadi mungkin, awak anak dia ini tadi sukses misalnya di sana, tidak pernah dia nak mantu misalnya. Padahal anak tadi mantu terus. Karena kita tidak pernah cerita. Tidak apa-apa cerita. Wah, anak aku tadi di sana baik dia, ya, bantu aku dan lain sebagainya. Itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
Nah, apalagi kalau kita cerita tadi, kita sambil membantu orang lain juga. Ini lebih baik, lebih ahsan. Karena ada Pak wong ini sistemnya dia cerita angin surga. Nah, ini tidak bagus juga ya. Ada wong kaya cerita dengan wong miskin. Wah ya anak aku sukses galau. Anak pertama di London misalnya. Gajinya sekian. Duit euro. Wah ya. Anak kedua di Amerika, gaji sekian. Anak ketiga di Freeport sana, gajinya sekian. Sebulan 100 juta. Yang cerita nih wong miskin ya. Tidak pernah dibantu. Nah, ini salah juga wancak ini. Nah, jadi ada dengan wong miskin yang susah, kita ngamboi harto seperti itu, mantu ida. Kalau bahasa Palembangnya itu angin surga. Dapat ceritanya be, dapat anginnya be gitu. Ya. Nah, tak dapat apa-apa. Nah, jadi Bapak Ibu, fahadis ya, boleh ceritakan. Apalagi kalau dia mantu. Wah, ya anak aku tuh ya, yang pertama tuh di Amerika sana misalnya. Gajinya sekian dolar. Banyak, dikirimnya terus aku duit. Nah, ini nah untuk kamu misalnya. Nah, nyecepi. Nah, ini lemak aja ini. Kadang cuma cerita be Bapak Ibu. Ah, cerita be. Ini angin surga namanya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan terhadap nikmat dari Tuhanmu fahaddis, maka ceritakanlah. Akhbir, informasikanlah. Wa hudhifa dhamiruhu, dan domirnya dihapus. Sebenarnya ini bukan fahaddis tapi fahaddishu. Ada domir ha yang dihapus, domir huwa ya. Fahaddishu asalnya. Wa hudhifa dhamiruhu sallallahu alaihi wasallam, dihapus domirnya sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil af'al, dalam sebagian fiil riayatan lil fawasil. Riayah, demi memperhatikan fawasil, bunyi akhir. Jadi aslinya ini bukan fahaddis tapi fahaddishu. Ada dhamir ha yang balik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dihapus untuk fawasil, kecocokan bunyi. Ngapa? Karena ayat sebelumnya ini mati kalau ujungnya. Fa ammal yatima fala taqhar, mati roknya. Wa ammas sa'ila fala tanhar, mati juga. Nah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, mati juga. Kalau fahaddishu tidak cocok. Nah, untuk fawasil maka dimatikan ya. Mungkin ini saja Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kajian kita, kajian tafsir Jalalain. Mohon maaf atas segala kekurangan karena agak berat ya menjelaskan tafsir ini. Mungkin terdapat kekeliruan, kesalahan dan lain sebagainya, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Sebelum ditutup silakan kalau ada pertanyaan. Boleh Bapak Ibu.